Setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib, Nabi Muhammad merasakan duka yang teramat mendalam. Kekejian dan kekejaman kaum kafir Quraisy pun semakin menjadi-jadi. Sepeninggal Abu Thalib, mereka semakin leluasa menyakiti Nabi Muhammad SAW karena selama ini yang selalu membela dan melindungi dakwah beliau adalah pamannya, yaitu Abu Thalib. Sampai pada suatu titik Nabi Muhammad SAW berfikir untuk memulai berdakwah di luar kota Mekah. Namun bagaimana kelanjutan kisahnya? Silahkan lanjut videonya. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, di like, di komen, dan silahkan dibagikan video-video yang ada di channel YouTube ini. Dan sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar mengenai hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Taif. Kota Taif terletak di sebelah tenggara kota Mekah. Kota Taif adalah kota yang sangat bersejarah dalam perkembangan agama Islam. Jarak kota Taif sampai Mekah kurang lebih 65 km. Kota Taif adalah kota yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri ini, Mekah dan Taif. Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa kota Taif dianggap setara kedudukannya dengan kota Mekah. Menurut Tabaqat Ibnu Sa'ad, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif terjadi pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian, yang ditemani oleh Zaid bin Harisah. Nabi Muhammad pergi ke Taif dengan tujuan untuk mencari bantuan keluarganya yang ada di Taif, yaitu Kinanah yang bergelar Abu Jalil dan Mas'ud yang bergelar Abu Kuhal serta Habib. Setelah tiba di Taif, Nabi Muhammad SAW menuju ke rumah pemuka Bani Thaqif yang merupakan orang berkuasa di daerah tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang Islam dan mengajak mereka agar beriman kepada Allah. Bagaimana tanggapan penduduk Taif terhadap maksud kedatangan Nabi Muhammad SAW? Mereka menolak secara mentah-mentah dan menjawab dengan kasar. Nabi Muhammad SAW bangkit dan meninggalkan mereka. Nabi berharap agar berita kedatangannya tidak diketahui kaum Quraisy, tetapi mereka menolak. Mereka justru mengerahkan kaum penjahat serta para budak untuk menyerang dan melempari Nabi dengan batu. Hal ini mengakibatkan cedera pada kedua kaki Nabi Muhammad SAW. Zaid bin Harisah pun berusaha keras melindungi beliau, tetapi ia sendiri terluka.
Mengapa penduduk Taif menolak ajakan Nabi Muhammad SAW? Ternyata penduduk Taif sudah dihasut oleh Abu Jahal untuk tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW meninggalkan Taif untuk menghindari kejaran penduduk dengan kondisi pakaian yang berlumuran darah dengan penuh luka. Dengan demikian, hijrah ke Taif yang bertujuan untuk mendapatkan bantuan dari saudara Nabi dapat dikatakan tidak berhasil. Sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Mengapa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif? Penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif diantaranya adalah karena tekanan kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Kaum kafir Quraisy semakin sering mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Setelah Khadijah dan Abu Talib wafat, mereka menganggap tidak ada lagi orang yang disegani dan melindungi beliau. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif dengan harapan dapat menyebarkan agama Islam dengan tenang dan damai. Beliau berharap akan mendapat dukungan dan bantuan dari saudara-saudaranya. Namun kenyataannya berbeda. Beliau justru dihina, diusir dan dilempari batu hingga terluka oleh penduduk Taif, hingga Nabi Muhammad SAW kembali lagi ke Mekah. Itulah sedikit kisah mengenai perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.